Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, ya harta itu harus dijaga. Kalau memang kita nggak tahu pemiliknya itu siapa saja, kita kehilangan jejak. Oh, dulu orang yang dirampas, dulu orang yang dibegal dan sebagainya, itu pemiliknya siapa-siapa, kita nggak tahu. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah itu mengatakan ya harta itu tetap dijaga, dipelihara, terus nanti suatu saat ketika orangnya ditemukan, nanti baru dipasrahkan. Tapi sebagian ulama seperti Imam Ibnu Rajab menyampaikan as-sahih, pendapat yang sahih, harta-harta itu bisa disolusikan dengan cara ketika orang itu mau bertobat, harta itu disedekahkan, disodakohkan. Sehingga ini seakan-akan berbenturan. Tadi disebutkan la yaqbalullah illa thayyiban. Allah tidak akan menerima apapun kecuali hal itu adalah hal yang baik. Padahal itu barang haram, kok disedekahkan? Ini mestinya kan bertentangan. Nah, apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab, sedekah itu bukan atas nama dirinya sendiri, tapi diniatkan untuk mensedekahkan pemiliknya. Orang yang memiliki itu nanti yang akan mendapatkan pahala dari harta yang disedekahkan. Sehingga beliau menyampaikan, kalau di dunia dia tidak mungkin, pemiliknya itu tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa ikut menikmati harta yang telah dicuri, harta yang telah dibegal dan sebagainya, paling tidak dia itu bisa menikmati harta tersebut kelak di akhirat. Ini yang mungkin dijadikan solusi oleh ulama. Orang yang mau bertaubat, dia mau mengembalikan harta-harta yang ia dapatkan dari cara yang tidak baik, tapi kesulitan, nggak tahu pemiliknya itu di mana dan sebagainya. Itu kata Imam Ibnu Rajab as-sahih, pendapat yang kuat, pendapat yang sahih itu disedekahkan. Tapi diniatkan untuk pemilik harta tersebut. Sehingga paling tidak dia tidak bisa menikmati harta tersebut di dunia, dia akan mendapatkan kemanfaatan harta tersebut kelak di akhirat. Ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apapun itu yang kita lakukan, baik ucapan ataupun amaliyah ataupun harta, ketika digunakan untuk suatu ibadah, tidak akan diterima kecuali hal itu adalah hal yang baik. Nah, cuman dari tiga hal itu, amaliyah, ucapan, harta, apapun itu bersumber dari harta yang halal. Sehingga Rasulullah meneruskan kembali, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang mukmin sama persis dengan apa yang diperintahkan Allah kepada mursalin. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun memerintahkan kepada para utusannya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah dari harta-harta yang halal, yang baik, yang didapatkan dari cara yang baik. Hal itu atau harta itu juga yang dihalalkan oleh syariat. Terus setelah itu wa'malu sholihah, dan beramal solehlah. Dalam ayat ini, setelah memerintahkan makan dengan harta yang halal, Allah Subhanahu wa ta'ala baru memerintahkan urutannya yang disebutkan setelahnya wa'malu sholihah. Karena ini erat kaitannya, orang itu bisa beramal soleh dan sebagainya. Yang pertama adalah kaitannya masalah
harta yang ia makan. Ini perintah Allah kepada para rasul. Yang berikutnya, Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin, kepada kita semua, memerintahkan juga untuk makan dari harta-harta yang halal. Dan ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki-rezeki yang baik, dari rezeki, dari harta-harta yang memang baik menurut syariat alias halal. Ini dua perintah, yang satunya perintah kepada para utusan, yang satunya perintah kepada kita orang-orang mukmin. Ternyata dalam masalah perintah untuk mencari harta yang halal, mencari makanan yang halal, itu perintahnya sama. Kita nggak dibedakan antara kita orang biasa dengan para utusan, para kekasih Allah, tetap sama. Perintahnya adalah harus mencari rezeki yang halal. Jadi yang dimaksud thayyibat, min thayyibati ma razaqnakum, ini bukan berarti harus enak, bukan berarti harus yang mewah-mewah, tapi yang dimaksud adalah thayyib, baik secara syariat alias dilegalkan oleh syariat, hukumnya halal. Dan ini merupakan apa yang banyak dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Mereka hidup sederhana, keseharian beliau, keseharian mereka juga makan seadanya, makan ya yang standar-standar, nggak mewah-mewah. Hanya pada kondisi-kondisi tertentu, mungkin ketika ada tamu, mereka menyuguhkan sesuatu makanan yang terbaik, makanan yang enak-enak. Mungkin pas hari Asyura memberikan makanan yang enak kepada keluarga. Di saat hari raya yang mungkin biasanya tahu tempe, diganti dengan makanan-makanan yang enak. Tapi berbeda dalam hal ini, ada ulama-ulama yang mengarahkan thayyibat itu ya yang enak-enak. Di samping halal, di samping dilegalkan oleh syariat, juga memang makanan itu adalah makanan yang enak-enak. Alasannya apa? Sebagian ulama mengarahkan thayyibat itu tidak cuma halal tok, tapi juga enak. Karena aklut thayyibat, makan makanan yang enak-enak, itu bisa menumbuhkan rasa syukur, bisa mendatangkan perasaan gembira, senang, terima kasih yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau kita gambarkan, mungkin kita rasakan, ketika kita minum air putih dengan minum, kalau Tegal itu teh panas yang manis waskitel. Saya yakin cara pengucapan alhamdulillahnya itu jelas berbeda. Ketika minum air putih, mungkin setelahnya mengucapkan alhamdulillah. Malah kadang juga jarang lupa. Kita itu kadang lupa mengucapkan alhamdulillah. Tapi ketika kita memakan atau minum minuman yang enak, teh panas, manis, setelah itu kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika mengucapkannya itu benar-benar rasa syukur kita. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu dibarengi dengan perasaan nikmat, senang yang luar biasa. Nah ini sehingga ulama-ulama ada sebagian yang memang thariqahnya dalam keseharian beliau-beliau itu selalu menggunakan sesuatu yang enak-enak, serba istimewa.
makanan-makanan yang enak-enak, minuman ya serba yang enak-enak, pakaian juga pakaian yang bagus-bagus, kendaraan-kendaraan yang mewah-mewah. Tapi tujuannya satu. Semua itu dilakukan karena memang di samping itu juga ada, juga niatnya adalah untuk menumbuhkan rasa syukur, menumbuhkan perasaan syukur yang sungguh-sungguh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam menafsiri thayyib, kata-kata min thayyibati ma razaqnakum, itu juga ulama beda-beda, cuman ya rata-rata kalau kita mengiblat ke rata-rata ulama salaf, mereka itu dalam keseharian ya hidupnya sederhana, hidupnya itu biasa-biasa saja. Summa zakara, nuli nuturaken sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-rajula ing wong lanang yutilu kang dawaaken sapa rajul as-safara ing lunga, as'asa hale kang napa, as'asa hale kang cara tegale napa, rewag-rewog, nggak beraturan rambutnya karena perjalanan jauh ya, mungkin bisa jadi beberapa hari nggak mandi, rambutnya nggak terkena air, nggak disisir, itu as-as, rambutnya itu nggak beraturan. Aghbara kang glopot, kang kotor, yamuddu hale nyadongaken sapa rajul yadaihi ing astolorone rajul, nyadongaken ilas sama maring langit, ya Rob, ya Rob, ngucap ya Rob, ya Rob, wa mat'amuhu utawi panganane rajul iku haramun haram, wa masyrabuhu lan utawi inungane rajul iku haramun haram, wa malbasuhu lan pakaiane rajul iku haramun haram, wa ghudhiya lan den paringi sarapan sapa rajul bil harami kelawan barang kang haram, fa anna mongko hale kaya apa yustajabu den sembadani den qabul sapa lahu rajul. Kemudian Rasulullah menuturkan, ada orang melakukan perjalanan jauh menjadi musafir, karena saking jauhnya rambutnya nggak beraturan, nggak terurus, kulitnya, wajahnya, pakaiannya itu kotor karena terkena debu. Orang tersebut mengangkat tangannya, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucapkan ya Rob, ya Rob, ya Rob. Tapi sayang, apa yang ia makan haram, apa yang ia minum haram, semua yang masuk dalam tubuhnya itu adalah barang-barang yang haram. Kata Rasulullah, orang yang seperti itu bagaimana mungkin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Doanya bagaimana mungkin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sungguh sangat jauh, sungguh sangat jarang sekali diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.